Halo semuanya, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham pilihan ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on terlebih dahulu ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, kita mulai dari indeks ya. Indeks hari ini tertutup koreksi 0,82% ya ke level 6602. Di mana hari ini masih terjadi net foreign buy ya, tapi nggak seperti hari-hari sebelumnya ya. Hari ini hanya sedikit saja. Dan transaksi hari ini pun cukup kecil ya, hanya sekitaran 13 triliunan ya. Nah, untuk indeks sendiri ya berjalan sesuai dengan analisa kita sebelumnya teman-teman ya. Mana indeks masih akan konsolidasi dulu dengan kecenderungan indeks akan ke sekitaran sini ya, ke 6.500-an. Dan ini menurut saya wajar teman-temannya, wajar karena indeks sudah naik cukup tinggi. Ini adalah pola konsolidasi dan wajar-wajar saja terjadi, di mana nantinya ya kalau indeks masih mampu bertahan dari 6.500 atau dari support sini ya 6446, maka potensi akan mengalami kenaikan lanjutan ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dari segi net foreign buy sebulan 2 bulan terakhir pun itu lumayan signifikan ya, lumayan besar teman-teman. Jadi nggak mungkin akan dihabiskan dengan waktu sebulan. Jadi masih perlu dinaikkan lagi kalau menurut saya untuk indeks. Nah, saham-saham penggerak indeks kalau indeksnya turun ya maka akan turun juga, seperti BBCA, BBRI, BBNI ya. BNRI ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. BBNI kita pernah bahas kemarin ya. Hari ini juga terkoreksi ya, seperti yang sudah kita bahas ya. Dan saham-saham bank lainnya pun juga sama ya. Jadi itu bisa teman-teman manfaatkan untuk cicil-cicil dulu ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dicicil dulu. Mungkin slot-slot ya, yang modalnya sedikit mungkin slot-slot ya. Sampai setidaknya awal sampai pertengahan Desember ya. Menurut saya sih nanti window dressing maupun Januari efeknya itu ada potensi kenaikan lagi ya untuk saham-saham big bank gitu. Apalagi akumulasi dari asing juga cukup besar. Oke, baik itu saja ya untuk indeks. Saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham Harum Energi. Nah, Harum ini sebelumnya udah pernah kita bahas sebelumnya pernah kita bahas di sini ya, di channel merah ini pernah saya sarankan buy, kemudian dia sempat naik. Buat teman-teman yang set trailing stop harusnya udah kena trailing stop. Nah, buat teman-teman yang nggak set trailing stop dan ini juga belum kena stop loss sebenarnya, belum kena stop loss, sekarang masih oke ya. Menurut saya Harum ini masih oke teman-teman, masih oke. Hari ini pun sempat dibawa naik, kemudian ditutup terkoreksi tipis saja 0,31%. Nah, kalau kita lihat dari segi chart pattern ya, di sini ada pola yang namanya falling wedge ya. Teman-teman perhatikan di sini ada pola namanya falling wedge. Ya, di sini ada pola namanya falling wedge, di mana kalau ini nantinya mampu di break oleh Harum, maka potensi Harum ke target kita ya di 9.500-an di high-nya. Nah, buat teman-teman yang belum buy atau yang baru mau entry Harum ini sebenarnya masih cukup oke ya, tapi risk-nya cukup tinggi. Jadi metodenya dicicil-cicil dulu, atau teman-teman bisa manfaatkan jika memang nantinya Harum ini mampu break dari patternnya ini ya. Oke, baik itu saja ya untuk saham Harum. Kemudian saham berikutnya lah saham BBYB. BBYB ini hari ini terkoreksi cukup dalam ya, 6%-an ke level 1390. Nah, BBYB seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya,
gagal break dari resistennya, jadi ada potensi turun dulu ya, turun dulu, mungkin retest di downtrend minornya ini atau retest ke sekitaran sini, ke sekitaran 1350-an. Jadi menurut saya ini masih ada potensi untuk turun, tapi tipis teman-teman, tipis, jadi bisa manfaatkan untuk buy on weakness jika nantinya memang di sini ada pantulan ya di downtrend minornya ini. Jika nantinya ada pantulan, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness saham DBYB ini. Dari segi chart pattern masih oke. Dari segi price volume pun sebenarnya cukup oke ya, sebenarnya cukup oke. Jadi ini menurut saya masih menarik ya untuk dimasukkan ke watchlist untuk saat ini teman-teman ya. Dan dari segi broker summary ya, broker summary walaupun hari ini hampir HRB tidak ada terjadi, tidak terlihat adanya distribusi yang signifikan ya di saham BBYB ini. Jadi kalau menurut saya sebenarnya masih cukup oke ya. Baik, itu saja untuk BBYB. Kemudian saham berikutnya adalah BHIT. Nah, BHIT ini sebenarnya udah lama ya kita nggak bahas ya kalau nggak salah ya. Nah, sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Di sini ada pola double top, dan target dari double top ini sebenarnya sudah tercapai hari ini teman-teman di 60-an. Hari ini low-nya kalau salah di 60 ya. Nah, apakah sekarang sudah menarik ya? Menurut saya belum teman-teman ya. Untuk teman-teman yang trading, jangan beli saham yang sedang turun. Kita tunggu dia konsolidasi dulu ya. Tunggu dia konsolidasi dulu. Jika nanti dia konsolidasi di sini, kemudian pola konsolidasinya itu mampu di-break ke atas, maka teman-teman boleh manfaatkan untuk buy. Nah, beda ceritanya buat teman-teman ya yang mungkin sudah analisa fundamental, ada analisa prospek dari perusahaan ini, kemudian teman-teman sangat yakin dengan perusahaan ini, maka di harga sekarang ya teman-teman boleh cicil. Teman-teman boleh cicil ya buat teman-teman yang memang yakin dan sudah analisa prospek dari perusahaan ini. Nah, buat teman-teman yang trading ya, yang percaya dengan price action analysis ya, sebaiknya tunggu dia membuat konsolidasi dulu. Jika nanti memang konsolidasinya itu mampu di-break ke atas, maka teman-teman boleh manfaatkan untuk spek buy. Untuk saat ini ya wait and see terlebih dulu untuk saham BHIT ini. Oke, itu saja untuk saham BHIT. Kemudian yang berikutnya adalah saham Wika. Nah, untuk saham Wika ini ya, untuk saham Wika ini kan sebelumnya juga pernah jadi watchlist kita teman-teman ya. Kalau teman-teman subscribe saya dari sebulan ini ya, Wika ini juga pernah jadi watchlist kita dan sudah hit target teman-teman, sudah hit target. Saya kena trailing stop ketika dia break dari MA200-nya. Dan sebelumnya udah pernah saya bahas juga ya. Dan sebelumnya juga udah pernah saya bahas di sini, kalau kiranya ini saya bahas ya. Kalau memang dia break dari 1300, maka potensinya akan turun dulu, setidaknya ke sekitaran 1200-an atau mungkin kembali ke sini ya. Terus volume turunnya hari ini pun cukup signifikan, jadi menurut saya ini masih ada potensi untuk turun terlebih dahulu. Mungkin besok dia retest dulu ya, tapi kalau belum mampu break dari 1360 ya belum menarik ya untuk saham Wika ini. Jadi untuk saat ini ya, yang terbaik untuk saham Wika ini wait and see terlebih dahulu ya. Kita tunggu dia di sekitaran harga 1200-an. Kalau memang di 1200 nanti terlihat adanya perlawanan buyers, maka di situ teman-teman boleh re-entry lagi untuk saham Wika ini. Oke ya. Itu saja ya untuk saham Wika ya. Kemudian saham berikutnya adalah saham SCMA atau Surya Citra Media. Kalau teman-teman tahu SCTP ini dia SCTP Indosiar, ini dia perusahaannya. Nah, SCMA ini sebenarnya cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik di mana di sini dia membuat triangle pattern ya. Triangle pattern yang cukup besar dan sudah di break ke atas. Dan sudah di breakout, breaknya dengan volume ya di sini ya, breaknya dengan volume yang meningkat. Kemudian di sini ada 3 candle konsolidasi ya, 3 candle konsolidasi.
volumenya nggak begitu signifikan. Jadi kalau dilihat dari chart pattern analysis ini, SCMA ini cukup menarik ya. Kalau teman-teman lihat dari segi Elliott Wave juga ini triangle-nya menarik ya. Di sini ada E, B, C, D, E. I-nya harusnya dia naik tinggi hingga setidaknya ke sekitaran 2.500-an. Jadi kalau menurut saya SCMA ini ada potensi kenaikan ke sekitaran 2.500-an. Nah, kalau buat teman-teman yang mau buy harga sekarang ya, teman-teman bisa set buy di 2160. Nah, di harga sekarang menurut saya cukup oke ya. 160, kemudian stop loss teman-teman bisa pasang di bawah low-nya ini, di bawah 2080. Sorry. Soalnya teman-teman set di 2050 atau di 2060 lah ya. 2050 itu risknya sekitar 5% ya untuk SCMA ini. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di 2.500 di high day sebelumnya di sini ya. Maka risk to reward ratio ini sebenarnya cukup menarik ya. Risknya 5%, rewardnya bisa sampai 17%. Jadi kalau secara risk to reward ratio menurut saya untuk saham SCMA ini masih cukup oke. Masih cukup layak untuk kita perhatikan, atau teman-teman mau buy di harga sekarang pun masih cukup oke kalau menurut saya ya. Dan dari segi price volume pun juga masih oke, chart pattern juga oke. Jadi ya tinggal teman-teman pakai money management teman-teman masing-masing untuk entry saham ini. Nah, itu untuk SCMA. Kemudian yang terakhir adalah saham BWPT. Ini saham deadliner teman-teman ya, atau orang-orang sering bilang ini saham gorengan. Tapi kalau saya lihat ini cukup menarik ya, cukup menarik teman-teman, di mana dia sebelumnya jebol downtrend line dengan volume yang signifikan ya, dengan volume yang meningkat signifikan. Kemudian di sini dia konsolidasi volumenya tipis-tipis teman-teman, konsolidasi volume tipis-tipis dan juga membentuk pattern yang namanya bullish pennant teman-teman ya. Kalau kita gambar sebuah pattern, ini ada pattern yang namanya bullish pennant. Sorry teman-teman ya. Ya, di sini ada pattern yang namanya bullish pennant teman-teman ya. Jika nantinya area 100 ya, area 100 atau 102 lah ya, mampu di break oleh BWPT ini dan bertahan di atas itu, maka ada potensi kenaikan yang cukup masif lagi ya di BWPT ini, setidaknya hingga ke sekitaran 120-an kalau menurut saya. Jadi masih cukup layak ya untuk teman-teman perhatikan saham BWPT ini teman-teman ya. Jika nanti break dari area 100, apalagi break dengan volume ya, maka potensi kenaikannya untuk selanjutnya itu cukup besar ya, cukup besar. Jadi bisa teman-teman masukkan watchlist untuk saat ini. Oke, baik, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk like, komen maupun subscribe di channel ini.